Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 mata kuliah Hamanir Serangga, Fakultas Pertanian Universitas Lampung akan membahas mengenai spesies Crustaceae. Crustaceae adalah satu kelompok besar dari arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup terkenal, seperti lobster, kepiting, udang karang, serta tertitip. Mayoritas merupakan hewan air, baik air tawar maupun air laut. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat seperti kepiting darat. Ciri-ciri hewan Crustacea itu, pertama, pada umumnya perkembangan melalui fase larva. Yang kedua, memiliki dua lubang genital di belakang dada. Yang ketiga, habitat terutama di air tawar dan di air laut dan beberapa di darat. Yang keempat, di area depan ada dua mata tatapan komposit. Yang kelima, tubuh belakang udang bengkok berakhir dengan ekor. Yang keenam, bernafas dengan insang. Yang ketujuh, setiap segmen tubuhnya berisi sepasang kaki. Yang kedelapan, di perut ada 5 kaki renang. Yang kesembilan, di dada kelapa ada sepasang antena, sepasang rahang atas, dan sepasang rahang bawah. Yang kesembilan, di kepala dan dada ada 5 pasang kaki, 1 pasang cakar, dan 4 pasang kaki. Yang kesebelas, kepala dilindungi oleh kulit keras atau cangkang. Yang terakhir, sistem sirkulasi terbuka. Selanjutnya akan saya bahas mengenai udang. Udang merupakan hewan laut yang mudah ditemukan di masakan Indonesia, yang satu ini paling sering dibudidayakan. Udang memiliki gizi dan nutrisi yang baik untuk tubuh manusia. Di Indonesia sendiri, udang sangat mudah ditemukan di perairan air laut, air tawar, dan air payau. Berdasarkan jenis individunya, udang terdiri dari udang jantan dan udang betina. Daur hidup udang di perairan dimulai dengan cara bertelur, larva, coea, dan berkembang sampai berbentuk menjadi udang dewasa. Biasanya, telur yang dihasilkan oleh udang betina bisa mencapai kurang lebih 50.000 sampai dengan 1 juta sekali bertelur. Selanjutnya akan dibahas mengenai kepiting. Kepiting dapat hidup di air tawar dan darat. Tetapi, ada sebagian jenis kepiting tertentu yang dapat hidup di air laut. Kalau dilihat dari penyebarannya, kepiting dapat ditemukan di seluruh dunia. Tubuh kepiting dilapisi oleh cangkang yang dapat terlepas pada tubuh kepiting ketika ukuran kepiting berubah. Kepiting bergerak menggunakan kaki dan ada capit yang digunakan untuk bertahan apabila diserang oleh musuh. Selanjutnya akan membahas mengenai lobster. Lobster sendiri hampir sama dengan kepiting. Lobster memiliki capit pada anggota tubuhnya. Hanya saja, ukuran tubuh lobster lebih memanjang jika dibanding dengan kepiting. Berdasarkan dengan jenisnya, lobster dapat dibedakan menjadi lobster jantan dan lobster betina. Lobster sendiri dapat hidup di air laut maupun di air tawar. Manfaat dari lobster yaitu bisa digunakan sebagai bahan pembuat kaldu dan sumber pangan. Selanjutnya, akan membahas mengenai teritip. Banyak orang yang menyebut teritip sebagai siput laut. Salah satu hewan yang masih satu kerabat dengan udang dan kepiting ini memiliki nilai manfaat positif. Teritip sendiri dimanfaatkan sebagai hewan konsumsi karena mengandung gizi dan nutrisi. Hewan ini dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit. Habitat teritip di alam dapat ditemukan di daerah perairan dangkal atau air laut dengan ombak yang kencang. Seringkali teritip ditemukan di permukaan ekosistem terumbu karang dengan persebaran yang bertingkat. Selanjutnya akan membahas mengenai cocepoda. Bagi mereka yang melakukan budidaya ikan, biasanya akan dikenal dengan hewan cocepoda. Cocepoda biasa digunakan sebagai pakan ikan. Bentuknya sangat kecil. Ini termasuk ke dalam hewan Crustaceae yang tergolong dalam zooplankton. Selain sebagai bahan pakan ikan, cocepoda bermanfaat bagi Anda yang memelihara ikan karena hewan ini menyerap karbon sehingga dapat mengurangi limbah emisi karbon. Selanjutnya, akan membahas mengenai manfaat keuntungan dan kerugian dari Crustaceae.
Hal yang menguntungkan bagi crustacea yaitu sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misal udang, lobster, dan kepiting. Dan dalam bidang ekologi, hewan-hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misal anggota Branchipoda, Ostracoda, dan Copepoda. Hal yang merugikan yaitu merusak galangan kapal, parasit pada ikan, dan merusak pematang sawah atau saluran irigasi. Selanjutnya akan membahas mengenai pengendalian hewan Crustaceae dengan menggunakan crustacide atau pembasmi Crustaceae. Pada kegiatan budidaya udang dalam proses water, perlakuan di tandon air ditunjukkan untuk pengendalian hama karier yang berupa Crustaceae liar, menekan hama kompetitor, dan memutus siklus hidup vektor penyakit yang berpotensi membawa virus ke dalam tambak budidaya. Bahan yang digunakan tentunya yang mempunyai sifat mudah terurai, sehingga tidak menimbulkan residu kimia berbahaya, dan tentunya diperboleh oleh Badan Pangan Dunia dan Food and Agriculture Organization atau FAO, supaya produk udang Indonesia dapat diterima oleh pasar ekspor. Salah satu bahan aktif pestisida yang tidak terdaftar dalam larangan FAO adalah niklosamida. Baik, itulah penjabaran mengenai Crustaceae. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Indonesia yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.